khairan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihati. Walhamdulillahilladzi qad amarna bil ukhuwah wat ta'awun wa nahana 'anit tafarruqi wat tanazu'. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina min adzabillah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Orang yang benar ahlul khair, pecinta ilmu, perindu surga, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli Quran, ahli silaturahmi, ahli kebaikan. Insya Allah kita semua pun termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat Allah teramat banyak, pasti kita tak mampu untuk menghitungnya. Bersalawat kita kepada Nabi Wassalamualaikum ala Sayyidina Muhammad. Kita amalkan tuntunannya agar kita bahagia selama dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Hari ini luar biasa yang hadir 200 orang. Alhamdulillah. Dengan media Zoom online dan offline hari ini, Masya Allah, ini kali perdana kita dipertemukan dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah lewat majelis ilmu. Bapak Ibu sekalian, para hujat, hujajah, teman-teman yang saya cintai karena Allah, mari kita luruskan niat. Karena Allah kita bertemu, karena ukhuwah jangan berpisah. Inilah majelis ilmu, semoga Allah turunkan berkah. Amin ya rabbal alamin. Hafal nggak Bu tadi kalimatnya? Karena Allah kita bertemu, karena ukhuwah jangan berpisah. Kita hadir di majelis ilmu, semoga Allah turunkan berkah. Amin Allahumma amin. Sebagaimana tema hari ini yang dipilih, yaitu temanya mengundang berkah, menghalau musibah. Next. Jadi memang yang kita kejar pasti berkah dan bisa menghalau musibah. Setiap kita pasti ingin dapat barokah. Apa sih berkah atau barokah? Berkah atau barokah itu adalah kebaikan yang terus bertambah. Ziyadatul khair fi kulli syai'. Makin banyak kebaikan. Nah, kalau kita ingin simpelnya berkah itu 3. Ini yang paling utama. Pertama adalah berkah dalam urusan akidah. Lurus, hanif, benar, selamat. Hanya Allah yang kita tauhidkan. Yang kedua, berkah dalam urusan ibadah. Menjadi umat Rasulullah yang istiqomah dalam melakukan ketaatan. Alhamdulillah. Yang ketiga, berkah dalam urusan akhlak, akhlakul karimah. Ini yang menjadi pokok. Tauhid atau akidah, 2 ibadah, yang ketiga akhlak. Ustaz, kami pengen berkah yang lainnya tambahan. Ya boleh saja. Sebab kita dikasih ruang di dunia ini untuk menyempurnakan ikhtiar. Maka ada orang mengatakan berkah itu kalau punya anugerah yang Allah beri berlimpah. Rumah megah, mobil mewah, hektaran ladang dan sawah, investasi terus bertambah. Pendek kata, semua serba indah dan wah. Alhamdulillah. Tambahannya apa? Istrinya soleha. Saya ulangi ya. Rumah megah, mobil mewah, hektaran ladang dan sawah, investasi terus bertambah. Pendek kata, semua serba indah dan wah. Tambahannya istri soleha. Alhamdulillah. Wah, gimana istri soleha itu? Istri soleha itu banyak kriterianya, tapi kapan-kapan kita kupas secara khusus tentang itu. Nah, bocorannya istri soleha itu adalah istri yang mengucapkan kalimat yang menenteramkan hati suaminya. Di antara kalimatnya, malam yang indah, pagi yang cerah, hati bahagia, tak pernah resah, senang dan susah, alhamdulillah. Uang belanja kurang bukan masalah. Pak Haji, kalau istri ngomong gitu enak gak Pak Haji? Yang airnya itu.
Saya ulangi kalimatnya ya. Hafalin ya Bu. Malam yang indah, pagi yang cerah, hati bahagia, tak pernah resah, senang dan susah, alhamdulillah. Uang belanja kurang? Jadi masalah. Ganti saja, minta tambah begitu. Tapi kalau istri saya nggak begitu sih, dia katakan tidak masalah. Yang penting bisa ditambah begitu. Nah itu ringkasnya bicara tentang berkah. Adapun musibah, musibah adalah ujian, peringatan yang ayatnya kita sangat akrab, dan hari ini terjadi musibah berulang-ulang. Allahu alam, tadi sempat nanya dengan Pak Haji, gimana Pak Haji, banjir nggak? Oh tidak, yang ada banjir berkah di sana, alhamdulillah. Tapi lihat kemarin tuh di berbagai daerah kawasan itu banjir, subhanallah, ujian, dan tiap tahun berulang. Bagaimana kita menyikapinya? Allah beri surat cinta di Al-Quran agar kita bisa menyikapinya. Quran surat Al-Baqarah yang di atas tadi, Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua 155 156. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wa thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kalian pasti akan diuji dengan adanya ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kehilangan jiwa, tidak ada buah-buahan, bahkan negeri yang tandus. Namun berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi memang sudah merupakan sunatullah. Jadi kalau banyak berbagai musibah, berbagai peristiwa yang terjadi, seharusnya kita bisa mengambil hikmahnya. Jadi ngomongin musibah itu banyak hal yang bisa kita petik hikmahnya. Jadi antaranya adalah menyadarkan kita hidup ini sudah ada ketentuannya. Ada hadis Tirmidzi, hadis ini menyadarkan kita. Rasul mengatakan, khalaqallahu kulla syai'in fakataba hayataha wa mautaha wa musibataha wa rizqaha. Bahwa segala sesuatu yang telah Allah ciptakan dituliskan 4 perkara. Hidupnya, matinya, musibahnya, dan rizkinya. Saya tulis dalam sebuah syair, hidup sedang kita jalani, mati pada waktunya nanti pasti akan terjadi. Musibah sudah datang silih berganti, seolah tiada henti. Namun rizki ada setiap hari, bahkan sampai saat ini. Contohnya ada secangkir kopi. Tapi kopinya mana nih bapak-bapak? Gimana Bu? Hafal nggak kalimatnya tadi Bu? Hidup sedang kita jalani, ya. Mati pada waktunya nanti pasti akan terjadi. Musibah sudah datang silih berganti, seolah tiada henti. Namun rezeki ada setiap hari, bahkan sampai saat ini. Contohnya secangkir kopi, juga sepotong roti. Masya Allah. Jadi itulah yang harus kita petik hikmahnya. Dan ada pesan Rasulullah yang luar biasa dikaitkan bagi orang yang diuji dengan musibah itu. Ketika dia menyikapi dengan sabar dan tetap beribadah, dia dapat keutamaan. Nah itu ada tema tersendiri tuh. Temanya sabar tak bertepi, syukur jangan bilang tapi. Wah itu temanya itu. Mungkin nanti pertemuan yang kedua ya, insya Allah di Sabtu keempat ya. Sabar tak bertepi, syukur jangan bilang tapi. Kan kita kadang-kadang begitu ya. Alhamdulillah Ustadz, tapi cuma sekian. Nah tapinya itu yang tak boleh itu. Berarti kurang bersyukur. Ya, sabar tak bertepi, syukur jangan bilang tapi. Wah, kata siapa Bu? Ustadz Anwar Zuhri. Lanjut. Jadi kalau kita ditimpa musibah, ya inilah yang mesti kita lakukan. Kita ucapkan kalimat
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Nah, Nabi mengajarkan sebuah doa ketika kita mengalami satu ujian atau musibah apapun. Doanya adalah Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini dan berilah ganti yang lebih baik daripadanya. Mungkin kita sudah pernah mengalami itu, Bapak Ibu sekalian, diuji, tapi karena kita sabar menyikapinya, bermohon pada Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Sepeda hilang dapat gantinya motor hilang dapat gantinya mobil hilang dapat gantinya ya langsung rumah. Nggak pesawat dulu. Ya paling tidak pesawat telepon lah ya. Alhamdulillah. Jadi orang ketika menerima musibah itu ambillah pesan Rasulullah ini. Dan ada satu hadis lagi ya. Hadis ini mahal. Mahal itu prakteknya Pak Haji dan ibu-ibu sekalian yang saya cintai karena Allah. Rasulullah mengatakan apa? Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarahu biha min khotoyah. Tidaklah satu musibah yang ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan, sakit, kesedihan, gangguan, gundah hati, bahkan sekalipun duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Jadi sakit, derita yang kita alami itu menjadi penghapus dosa. Dengan catatan bagaimana? Ridho, kemudian tetap beribadah. Sabar itu pasti. Bapak Ibu sekalian, kalau saya tanya kira-kira jawabannya apa ya? Pilih mana, sehat dosa bertambah atau sakit dosa diampuni? Sehat dosa diampuni. Wah, maunya begitu ya. Saya ulangi ya. Pilih mana, sakit dosa bertambah atau sehat dosa diampuni? Maunya sehat dosa diampuni ya. Tapi itu tidak sembarangan mengucapkan kalimatnya, harus dipraktekin tuh. Yaitu ketika kita sehat, maksimalkan ibadah, jaga ibadah kita, sehingga ketika kita sakit, kita dapat keutamaan, dihapuskan dosa dan tetap mendapat pahala. Jadi tidak bisa mimpi sakit kemudian dapat pahala, tidak begitu kaidahnya. Yaitu rekam jejaknya adalah ketika kita sedang sehat, maksimalkan ibadah kita semampu kita. Nanti ketika kita sakit, tetap kita mendapat pahalanya, sebab kita sudah mendawamkan. Dan tidak ada orang yang sudah biasa beribadah itu tidak punya niat untuk ibadah. Nah itu nanti babnya khusus ya, yang saya bilang tadi ya. Sabar, tak bertepi, syukur jangan bilang tapi. Nah itu nanti lebih luas nanti. Baik, lanjut. Nah sesuai tema kita, kan kita pengen dapat berkah nih, yaitu ziyadatul khair fi kulli syai'. Semakin bertambah banyak kebaikan dalam hidup kita, maka amalan-amalan yang diajarkan lewat pesan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW menjadi cara kita untuk mendapatkan keberkahan. Sekali lagi, berkah bukan sekedar yang terlihat. Berkah itu luas. 3 hal tadi masih ingat Bapak Ibu? Akidah yang benar atau kuat, ibadah yang istiqomah. Yang ketiga, akhlak yang mulia. Tambahannya terserah Anda, tinggal kita minta kepada Allah. Makanya kalau kita pagi hari itu bermohon pada Allah di salat subuh, ada 3 permohonan kan? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, rizki yang thayyib, berkah luas, Masya Allah. Kemudian amal yang diterima. Sebab tidak sedikit amal kita sudah lakukan seolah terbaik tapi tidak diterima oleh Allah. Maka kita tetap minta kepada Allah, sebab ujian beramal itu banyak. Di antaranya adalah ketika beramal bukan karena Allah, tapi karena ingin dapat sanjungan atau pujian orang. Ini yang sering terjadi.
Oleh karena itu kita mohon pada Allah, apapun amalan yang sudah kita lakukan, kita mohon kepada Allah agar tetap diterima. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut. Apa yang mesti kita lakukan untuk mendulang berkah, mengundang berkah dalam kehidupan kita? Inilah amalan-amalan pengundang berkah. Yang pertama, istighfar dan bertaubat. Istighfar itu solusi. Dan kalau itu kita lakukan dengan penghayatan, dengan penghambaan diri kepada Allah, yakin istighfar itu menjadi jalan keluarnya. Masya Allah. Sebab Allah sudah menjanjikan. Pertama kita buka Qur'annya di surat yang ke-71. Surat Nuh ayatnya 10, 11, 12. Jadi kadang-kadang kita taklim itu perlu juga suasana pencerahan. Coba terjemahnya dibuka. Pakai itu aja, pakai HP. Itu Quran surat 71, 10, 11, 12 terjemahnya aja. Ustaz baca ayatnya. Supaya kita ada fokus yang lain. Dan memang di taklim kadang-kadang diperlukan seperti itu. Quran surat 71. Quran surat 71. Surat Nuh ayat 10, 11, 12. A'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Apa artinya? Yang kencang. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Lanjut 11. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Dia 12. memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Nah, itu ayat yang meyakinkan kita bahwa istighfar luar biasa. 5 barokah Allah janjikan. 1, turunnya hujan. Hujan yang bukan hujan yang membanjirkan, hujan yang menyuburkan. 2, tambahan harta. 3, anak keturunan. 4, kebun-kebun. 5, sungai-sungai yang mengalir. Dulu kisahnya Nabi Nuh itu kan diceritakan umatnya tidak mau mengikuti, bahkan istri dan anaknya pun tidak mau mengikutinya. Dakwahnya 900 tahun. Nabi Nuh, pengikutnya cuma 80 orang. Ini kan luar biasa ujian yang beliau alami. Jadi kuncinya pertama adalah istighfar dan bertaubat. Dan kalau kita buka ayatnya, memang taubat itu luar biasa. Ada di Quran suratnya, surat yang ke-25. Allah menjanjikan bagi orang yang bertaubatnya benar, Allah akan merubah kehidupannya. Quran surat Al-Furqan surat yang ke-25 ayatnya di nomor 70. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Sudah ketemu? Surat 25 Al-Furqan ayat nomor 70. Allah menjanjikan kehidupannya lebih baik itu. Kecuali orang-orang yang bertaubat. Lanjutkan. Surat Al-Furqan surat 25 ayat 70. Dan ingatlah pada hari ketika langit pecah mengeluarkan. Surat 25 Al-Furqan. Surat 25. Surat Al-Furqan surat 25 ayatnya di nomor 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yakin gak Bapak Ibu? Jadi ketika kita bertobat, Allah rubah kehidupan. Masya Allah. Itu persis sebagaimana janji Allah juga itu. Karena orang yang bertobat itu disuruh melakukan sesuatu.
Yaitu mohon ampunnya di waktu-waktu yang sangat istimewa. Kalau usai sholat mah biasa, astagfirullah wa atubu ilaih, itu biasa. Tapi Allah sangat senang ketika kita minta ampun bertobat di penghujung malam. Sehingga diabadikan di Al-Quran tuh. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asri hum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, jelang datang waktu fajar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi paketnya apa paketnya? Paketnya tahajud dulu. Bukankah kalau tahajud langsung dapat surat cinta Allah ya? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Dinaikkan derajatnya dengan cara apa? Allah kabulkan doa kita. Maka tahajud sebuah amalan yang menjadi kebutuhan kita, bukan lagi sekedar menjadi harapan. Kalau sudah kebutuhan pasti ujungnya kenikmatan. Mudah-mudahan kita istiqomah untuk menjaga tahajud setiap malam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tahajudnya nggak usah banyak-banyak bu, cukup 2 rakaat saja. Cukup 2 rakaat saja. Berikut tambahannya. Paham? 2 rakaat salam berdiri lagi ya kan? 2 rakaat salam berdiri lagi ya. 8 rakaat witirnya 3. Alhamdulillah. Ustadz bangunnya mepet waktunya. Pokoknya jangan sampai lewat, minimal 2 rakaat. 1 witir. Ustadz kami tidurnya agak lelap nih karena ada acara keluarga dan lain-lain. Cicil dulu sebelum tidur witir 1 atau 3 rakaat. Nanti tinggal tahajud saja. Tahajud itu amalan calon ahli surga. Saya melihat nih calon-calon ahli surga semua di sini. Amin. Pasti tahajudnya dijagain. Amin. Allahumma amin. Jadi itu ya, jadi bertobat luar biasa. Ini kajian yang nomor 1 ini panjang kalau kita kupas. Tapi saya ingin mengingatkan saja, khususnya bagi bapak-bapak sekalian, kalau kita ke masjid, waktu kita masuk masjid, itu langsung dipuji oleh Allah. Begitu masuk ke masjid, sebab ibu-ibu kan nggak wajib ke masjid tuh. Tapi kalau bisa, alhamdulillah, biasanya masjid ada kajian subuh. Mungkin hari Ahad gitu ya, atau Sabtu pagi tadi gitu kan. Tapi hari-hari yang tersisa kan yang masuk ke masjid bapak-bapak nih, kaum muslimin laki-laki ini, itu begitu masuk masjid Allah kasih pujian, diabadikan di Quran. Suratnya surat 9 108. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan dirinya. Allah cinta kepada orang-orang yang membersihkan diri. Jadi taubat itu solusi. Semoga dengan asbab taubat kita itu, itulah ucapan yang sering kita ulang-ulang, banyak minta ampun, dan semoga jelang kita berpulang ke rahmatullah itu pun yang kita ucapkan setelah kita istighfar baru kalimat tauhid la ilaha illallah. Halas. Kemudian yang kedua, beriman dan bertakwa. Iya. Allah menjanjikan bagi orang yang beriman dan bertakwa itu Allah turunkan keberkahan dan menghalau musibahnya. Jelas. Dalilnya Quran surat Al-A'raf surat 7 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Walakin kadzabu fa aghadnahum bima kanu yaksibun. Baik. Artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Iya. Jadi kalau penduduk negeri beriman dan bertakwa, Allah turunkan keberkahan. Masya Allah. Berkahnya macam-macam itu. Tapi yang terjadi hari ini, berbagai petaka terjadi karena apa? Mendustakan ayat-ayat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di sini ada ilmunya nih. Ketika kita tetap menjaga ketakwaan kepada Allah, ketika musibah terjadi menimpa kita, insya Allah tetap syahid. Ingat peristiwa tsunami dan berbagai musibah lain itu. Itu kan ketika musibah terjadi tidak pandang bulu, semua bisa kena. Hanya statusnya beda di sisi Allah. Beda statusnya. Dan itu menjadi peringatan buat kita, hati-hati, perbuatan zolim itu yang dilakukan menyebabkan semua terkena dampaknya. Wattaqu fitnata la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab.
Dan takutlah kalian ketika musibah ditimpakan tidak hanya pada pelaku yang berbuat atau kezaliman itu, tapi bisa menimpa semuanya. Azab Allah teramat berat. Oleh karena itu ada pelajaran buat kita, jangan sampai kita berbuat zolim. Nah itu temanya tersendiri tuh, belenggu kezaliman. Nah ayat yang berikutnya yaitu di Quran surat At-Tolak, surat yang ke-65 ayat yang kedua dan ketiga. Ini ayatnya panjang, tapi kita renungkan di akhir ayatnya. Jadi ayat yang kedua tapi di akhir ayat kalimat yang paling bawah. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu poinnya. Jadi yang dibaca kalimat paling bawahnya. Barang siapa bertakwa kepada Allah. Jangan yang atas baca, langsung di baris paling bawah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, ya. Surat 65 ayat yang kedua. Jadi At-Tolak, tapi dibacanya yang paling bawah itu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya akan kami berikan jalan keluar atau solusi, bahkan diberi rizki lewat arah yang tak disangka-sangka. Itu poinnya. Silakan coba. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Ayat 3-nya? Ayat 3-nya di bawahnya langsung. Dan sesungguhnya Allah akan melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Pasti dikasih rizki itu. Kalau saya tulis pakai bahasa saya, Bapak Ibu, begini kalimatnya ya. Dalam keadaan hidup sulit, terlilit, terhimpit, sakit, terperosok ke dalam parit, bisa bangkit, last minute tidak menjerit. Tolong ulangi. Dalam keadaan sulit, terlilit, terhimpit, sakit, terperosok ke dalam parit, bisa bangkit, last minute tidak menjerit. Kenapa Allah berikan pertolongan? Orang bilang kepala pusing 7 keliling tidak sampai terpelanting karena ada zat yang maha penting. Yakin dengan takwa itu. Nah bab takwa sudah sering dikupas kan. Intinya orang takwa itu mematuhi apa yang Allah perintahkan, meninggalkan larangannya, beribadah dengan ilmu dan hanya mengharapkan keridhaan Allah. Ciri orang takwa itu juga termasuk amalan-amalan yang akan kita kaji di sini. Jadi babnya lebih luas lagi. Baik, nomor yang ketiga, beribadah sepenuhnya kepada Allah. Ibadah itu banyak dan kita fokuskan dengan tema ini adalah memohon, berdoa kepada Allah. Kita tak punya kemampuan, yang memberi Allah. Oleh karena itu ibadah lewat doa itu luar biasa. Allah janjikan tuh di Quran surat yang kedua, surat Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ada yang tanya, Ustaz, gimana nih doa sudah dipanjatkan tapi sampai hari ini belum terkabul? Ada mungkin yang tidak diketahui. Doa yang baik itu pasti dikabulkan Allah, asalkan bebas dari penghalang-penghalangnya. Apa penghalangnya? Ma'kuluhu haram. Yang dimakan tercampur dengan yang haram. Masyrabuhu haram, yang diminum tercampur dengan yang haram. Malbasuhu haram, yang dipakai tercampur dengan yang haram. Bagaimana mungkin doa dikabulkan? Ustadz, sudah semua halal Ustadz, kami paham kok. Tapi sampai hari ini belum dikabulkan. Siapa bilang Allah belum mengabulkan? Allah sudah mengabulkan sesuai dengan cara Allah dan ketentuan Allah. Maka husnudonlah kepada Allah. Itu yang kadang-kadang tidak disadari. Kita mintanya motor, dikasihnya mobil. Alhamdulillah. Apa Pak Haji pengalaman yang sudah dilalui? Mintanya apa Pak Haji? Mintanya duit, dapatnya rumah megah. Alhamdulillah. Itu kan, itu cara Allah memberi dengan kebijaksanaan Allah. Termasuk
Di antaranya dialihkan dari beban penderitaan yang kita tidak mampu memikulnya. Jadi tanpa kita sadari kita dibebaskan dari musibah. Itu yang kadang-kadang tidak kita sadari. Itu cara Allah mengabulkan doa. Tapi pada saat tertentu memang kita merasakan doa kita langsung Allah kabulkan. Malamnya sholat tahajud, menetes air mata, berlinang air mata, menghambakan diri pada Allah. Paginya terjawab doanya itu. Pernah ngalami nggak Pak Haji? Ibu pernah ya? Sudah dalam keadaan genting, yang saya bilang tadi, sudah dalam keadaan genting, pusing 7 keliling, tidak sampai terpelanting, ditolong zat yang maha penting. Nah, bahkan lewat arah yang tidak kita duga. Yang kita harapkan nolong kita, saudara kita tak bisa nolong kita. Maaf ya bang, maaf ya om, maaf ya. Tapi orang yang baru kita kenal, bahkan tidak kita duga menolong kita. Itu cara Allah. Cuman kadang-kadang tidak kita sadari, maunya minta A dikasih A saja. Pak Haji dulu kan pengen punya istri namanya Fatimah, dapatnya Hasanah. Seperti itu. Pengen punya suami dulu namanya Ahmad, dapatnya Subur. Alhamdulillah, kan gitu kan. Jadi itu cara Allah. Allah sudah menjanjikan tuh, asalkan kita penuhi kewajiban berhusnudzan pada Allah, Allah beri jawaban itu. Iya. Dan puncak doa itu yang harus kita nikmati dalam berdoa adalah doa kita menjadi pemberat amal timbangan kita sehingga mengantarkan kita ke surga Allah nanti. Makanya ada doa yang disebut doa apa Bu? Waktu kita tawaf, saking aksi baca doa itu dari mana? Mulai rukun Yamani sampai Hajar Aswad, sampai semua putaran doa itu dibaca itu. Doa apa itu? Sapu jagat. Karena itu yang paling dalam tuh. Ya tidak mengapa. Artinya apa? Urusan dunia Allah sudah beri menurut takaran. Tapi urusan akhirat nanti apa? Surga. Jadi kalau ingin saya simpulkan Bapak Ibu, tidak mengapa bahagia di dunia, asalkan di akhirat masuk surga. Betul atau benar? Ya Allah, tidak mengapa kami bahagia di dunia, asal di akhirat masuk surga. Laras tak Pak? Begitu kan? Kemudian di ayat lain Allah suruh kita berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mohonlah kepada Rabb Tuhan kalian karena Dia akan mengabulkan, dikabulkan doamu, permohonanmu. Cuman masalahnya itu banyak yang istijal, tergesa-gesa, tidak sabar, capek, letih, lelah, seolah doanya tidak terangkat, tidak dikabulkan Allah. Padahal dia tidak paham, dia tidak bisa menyikapi, dia tidak bersabar, dan seterusnya. Itu nanti kita luaskan di tema yang berikutnya insya Allah. Jadi ini nomor yang kedua, beribadah sepenuhnya kepada Allah. Maka berdoa kita mesti lebih fokus, sungguh-sungguh husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Kemudian yang keempat, nah ini Masya Allah. Kalau ngomongin yang keempat ini, bisa netes air mata kita Pak Haji ya. Kita sama Pak Haji sudah yatim piatu kan. Kalau ingat orang tua kita, tak bisa kita membalas jasa mereka. Padahal disitulah pintu keberkahan. Dan hadisnya kita semua hafal lah. Ridho fi ridho walidaini wa suhtullah fi suhti walidaini. Ridho Allah itu ada pada ridho orang tua, murka Allah ada pada murkanya orang tua. Cuman kadang-kadang kita kurang menyadari, nyeselnya baru ketika sudah tidak ada orang tua. Benar juga ya. Padahal ketika kita sadari asbab ridhonya orang tua kita urusan mudah, berkah disegerakan di dunia. Dan bagi orang-orang yang durhaka pada orang tuanya, tidak menunggu lama, di dunia tidak berkah, di akhirat pasti menuai siksa kalau dia tidak bertobat kepada Allah. Jadi ayat ini yang menyadarkan kita. Quran surat 17, 23, 24. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran surah Al-Isra ayat 23.
Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Quran Surah Al-Isra ayat 24. Masya Allah. Kalau ingat orang tua kita sedih rasanya ya. Sebagian masih punya orang tua, yang masih punya orang tua Bu? Komplit? Tinggal Ibu? Ibu? Masih ada ibu? Alhamdulillah. Mertua? Para suami mertua tuh jasanya besar loh. Iya, Masya Allah. Bukan orang tua kita saja, karena ada yang tinggal mertuanya gitu. Kalau ngomongin mertua jasanya besar Pak. Sama ketika kita nikahkan mantu kita ya. Mestinya tuh mantu kita ingat tuh kalimatnya. Aku nikahkan kau dengan putriku dengan mas kawin segenggam. Tapi zaman dulu mana ada berlian ya. Seperangkat alat sholat dan mushaf Quran, cuman itu sudah bisa nikahin anaknya. Masya Allah. Setelah nikah dapatnya apa Pak Haji? Kontrakan 3 pintu. Itu jasanya mertua itu. Alhamdulillah. Ini tidak Ustadz, sebaliknya malah dia tak apa-apa, itu berkah juga gitu loh. Jadi pada orang tua kita Masya Allah, kalau ingat pengen menetes air mata. Ini Pak Ustadz Erik tuh kalau ngomongin muhasabah tentang orang tua, netes air mata kita Pak. Nah, beliau ahlinya tuh ngomongin jasa orang tua kita, khususnya ibu kita ya. Maka yang masih punya ibu nih Masya Allah, bener tuh kata Bang Haji ya. Hai manusia, hormatilah. Nah, lanjutkanlah, saya tak hafal itu syairnya. Taib. Jadi orang tua luar biasa. Yang tidak boleh kan cuma satu, kita disuruh menyekutukan Allah. Itu di Quran surat Luqman itu, surat 31 ini. Iya, nggak boleh itu disuruh menyekutukan Allah. Tapi selama mereka masih hidup kita perlakukan dengan baik. Iya, silahkan. Surat 31 ayatnya 14-15 ini supaya kita makin cinta dengan Quran ini. Insya Allah ya, asbab kita berbakti pada orang tua kita terjawab itu. Wahai anak-anakku ya, ingat orang tua ini luar biasa. Even ingat orang tua kita bisa meneteskan air mata. Ya Allah, rasanya kita belum berbakti sudah tidak ada. Gimana kalau itu yang terjadi? Bisa nggak berbakti sama orang tua yang sudah tidak ada? Bisa. Jadi anak yang soleh, sedekah atas nama mereka, jariahnya mengalir pahalanya, cetak mushaf Al-Quran. Orang tua kita yang belum haji atau umroh lakukan itu untuk orang tua kita, Masya Allah. Terus sambung silaturahmi dengan teman-teman dia yang masih hidup barangkali, atau karib kerabatnya, mungkin orang tua kita punya om, tante, adik dan seterusnya, keponakan. Itu cara mengalirkan pahala untuk orang tua kita. Dan kita tetap mendoakan orang tua kita, Allahumma fir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Quran Surah Luqman ayat 14. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah Luqman ayat 15. Iya, jadi Masya Allah orang tua kita itu walaupun beda yang masih tidak sama akidahnya, dan itu terjadi ya. Ada di antara jamaah kita itu dapat hidayah kemudian masuk Islam, tapi orang tuanya belum, tetap doakan. Seorang Felix Xiao itu juga ayahnya belum masuk Islam tuh Pak. Tapi asbab dakwah beliau, saudara kandungnya sudah masuk Islam. Banyak kisah-kisah yang menarik. Intinya hidayah memang dari Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin yahdi man yasha. Semua itu ketentuan Allah yang memberi hidayah, tapi kita punya ruang. Cuman satu yang nggak boleh, mendoakan orang kafir yang sudah meninggal. Itu yang nggak boleh. Kalau masih hidup, doakan agar dapat hidayah. Jadi kita tinggal di komplek, Bapak Ibu, ada orang non Muslim sekitar, kita doakan saja, ya Allah, ini orangnya, keluarga ini baik, ini beri hidayah untuk mereka. Boleh, ahsan, elok nian kata kami. Jadi boleh, selama dia masih hidup. Yang nggak boleh kalau sudah meninggal, Allah maghfir lahu warhamhu, nggak boleh, dilarang. Sebab dia sudah tidak punya kesempatan mendapatkan doa dari kita. Itu dalilnya di Quran surat At-Taubah surat 9 ayatnya 113. Kapan-kapan kita ngomongin tentang akhlak kepada orang kafir. Baik, nomor yang ke
5, Masya Allah. Berkahnya akan kita dapatkan. Termasuk hari ini Bapak Haji, kita bersilaturahmi ini banyak manfaatnya. Insya Allah panjang umur, luas rizki. Kalau ngomongin panjang umur, bukan cuma umur kita yang insya Allah bertambah secara angka, tapi umur pahalanya. Jadi umur pahalanya ngalir terus itu. Termasuk ketika kita menyambung silaturahmi kepada teman orang tua kita yang sudah tidak ada, itu pahalanya ngalir ke orang tua kita. Jadi tidak dimaknai hanya umur usianya saja, tapi umur pahalanya. Man ahabba yusatu lahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa orangnya yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya dalam menyambung silaturahmi. Saya biasanya kasih syair tuh, memang nikmat secangkir kopi, apalagi ada sepotong roti. Jangan kita saling benci, mari sambung silaturahmi. Buat apa menanam padi kalau tanahnya kering dan gersang? Sambung silaturahmi, insyaallah panjang umur, luas rizki. Baik ya. Nanti ibu klik channel saya Anwar Zuhri, subscribe channelnya. Buka ayatnya dulu. Kalau ayat ini kita ingat-ingat, ini ayat perkawinan. Pak Pangulu tidak lupa membaca. Ustadz yang kasih nasihat pernikahan ngingati juga ayat ini ya. Ya, boleh dibaca lengkap. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu atau Adam, dan Allah menciptakan pasangannya atau Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan pelihara hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jadi itu nasihat yang luar biasa, itu ayat perkawinan, ayat silaturahmi itu luar biasa manfaatnya. Silaturahim internal dalam keluarga kita perbaiki dulu. Jangan hubungan baik kepada orang tapi sama kerabat sendiri malah terjadi pertikaian, dan itu terjadi itu. Adik beradik maju ke meja hijau pengadilan, kenapa? Urusan warisan, padahal urusannya mudah itu. Laki-laki pula apa? Laki-laki kan gampang sama bagiannya ya enggak? Tapi kan ada secari kertas. Cari kertas itu yang jadi senjata itu. Dulu ayah ninggal pesan ini. Kalau wasiatnya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, lakukan. Kalau tidak sesuai kan nggak boleh. Nah, ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, kan begitu. Tapi kadang-kadang ya itulah yang terjadi. Bahkan tidak sedikit silaturahim putus karena apa? Salah paham. Salah pahamnya mengerikan juga tuh. Ada sebuah kasus anak angkat malah nerima harta warisan orang tuanya lebih banyak, cuma anak angkat itu. Nah ini kan mengerikan ini. Karena apa? Lagi-lagi secari kertas. Ini ada bukti, ini ayah ente ninggalin ini. Mestinya anak angkat ini terima kasih, tidak dapat warisan dikasih hibah, ya enggak? Kan bersyukur mestinya dapat wasiat, tapi berlebihan. Nah ini yang terjadi. Nah di silaturahim ambil sikap terbaik internal dulu dalam keluarga kita. Pertama yang ada hubungan darah, yang kedua karena faktor perkawinan. Maka dalam Islam itu tidak ada mantan mertua, mantan menantu, tidak ada. Sampai kiamat tetap mahramnya mereka itu. Jadi kalau terjadi perceraian antara suami istri, si menantu tetap dia menganggap dan berbuat baik pada mertuanya dan sebaliknya. Tapi yang terjadi, dia kan cuma mantan mertua gue. Itu kan cuma mantan menantu. Tidak bisa demikian. Perjalanan hidupnya lupa dia ada satu nilai yang dibangunnya, itu ikatan perkawinan. Jadi tidak ada mantan menantu, mantan mertua, tidak ada sampai kiamat. Tetap dia menjadi menantunya, menjadi mertuanya. Next, nomor yang ke-6. Ini ngebahas yang ke-6 ini panjang ini, tapi saya mau ringkasin saja karena memang berinfak itu rewardnya luar biasa. Kita tidak bahas lagi tentang pahalanya, apalagi sekarang sedang kita di bulan apa ini? Bulan Muharram kan bulan haram, bulan suci. Yang amal soleh yang kita lakukan tuh pahalanya berlipat ganda. Di hari biasa saja, bukan di bulan Muharram atau bulan haram, itu pahala sampai 700 kali lipat dan tak terhingga. Apalagi di bulan haram ini. Amal soleh nilainya luar biasa. Jangan tanya lagi lah.
jumlah pahalanya. Tapi kita sedang bicara tentang berkahnya. Kalau pahalanya secara umum, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Al-Baqarah 261. Tapi ini yang luar biasa, Quran surat 34 39 surat Saba, langsung Allah janjikan berkah, Allah ganti dengannya lebih baik. Masya Allah. Quran Saba ayat 39 berbunyi, katakanlah sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah yang mengganti dan Dialah pemberi rezeki yang baik. Masya Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairu razikin. Apapun yang kau infakkan, Allah pasti menggantinya dan Dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Bapak Ibu yakin nggak? Yakin. Sudah pernah merasakan ya? Masya Allah. Itu benar asal kita lakukan dengan kesungguhan dan ikhlas. Tapi syaitan tuh tidak mau kita ikhlas, digelincirkan kita. Ini ada ayat yang luar biasa. Walaupun di sini tidak kita tampilkan slide-nya. Pengakuan iblis dibuatnya kita itu agar tertipu. Jawabannya apa? Jawabannya satu aja. Coba buka. Surat 15 ayat 40. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kalau nggak ikhlas, amal kita nggak diterima oleh Allah. Ya. Surat Al-Hijr ayat 40, yang artinya kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Ayat ini menjelaskan bahwa iblis tidak memiliki kekuasaan atas hamba-hamba Allah yang ikhlas dan terpilih. Nah, itu dia. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Saya melihat pagi hari ini wajah-wajah ikhlas semua di sini. Amin. Berarti sampai jam 2 ya? Masya Allah. Insya Allah sampai jelang waktunya. Kita sepakati sampai jam berapa ini waktu taklim kita ini? Buset mah dibuat 2 jam juga bisa nih. Cukup ya, kira-kira nanti usai ini mungkin barangkali ada kesempatan. Kita tuntaskan sampai jam berapa? Mungkin Pak Haji ada kebutuhan lain. Ya insya Allah sampai jam 11 kurang sedikit ya. Nah, nanti kita maksimal sampai jam 11 lah ya. Udah selesai semua gitu insya Allah. Jadi ada ruang, kesempatan untuk melakukan aktivitas yang lainnya insya Allah. Nah, momen ini sekarang nih banyak dilakukan nih, berinfak nih, nyantuni anak yatim, kaum duafa. Momen ini luar biasa. Orang Indonesia itu punya kearifan lokal. Kalau Muharram dia bilang apa? Momentum nyantuni anak yatim. Saya bilang, Bu, jangan bilang lebaran anak yatim tanggal 10 Muharram. Kalau lebaran kita nggak boleh puasa. Namanya lebaran itu nggak boleh puasa. Kan 10 Muharram kita puasa. Ganti kalimatnya. Hari santunan anak yatim. Ah gitu, tak apa-apa. Jangan bilang hari raya anak yatim. Nanti orang nggak puasa. Padahal 10 Muharram tuh puncak puasa kita kan. Menghapuskan dosa setahun yang lalu. Itu masalah bahasa saja. Narasi yang lebih tepat. Jadi bab infak itu luar biasa. Masya Allah. Jangan tanya. Insya Allah bapak-bapak sudah mengamalkan ya. Setiap subuh tidak lupa sedekah subuh, ya kan? Masya Allah. Yang kita buat itu yang kita dapat. Pengalamannya banyak lah masing-masing orang dengan infak yang dilakukan itu. Benar itu. Sedekah tanpa ulbala itu betul itu. Jadi gara-gara kita bersedekah terhadang atau balanya terbang gitu, menjauh insya Allah. Kelas sekarang yang ke-7. Nah yang ke-7 ini dia bab yang sangat kita rindukan. Insya Allah Bapak Ibu sekalian Allah berikan rezeki pada kita tiap tahun bisa umroh, amin ya. Yang sudah haji tak usahlah mikir haji lagi. Tapi yang belum berusaha untuk haji, alhamdulillah ya kan. Ustadz nunggunya lama, perjuangkan semoga bisa daftar Haji Plus 5-7 tahun. Alhamdulillah. Kan gitu ya. Tapi bagi yang belum punya kesempatan, tahapannya dilalui dulu. Bagaimana tahapannya? Tahapannya umroh dulu, berdoa kepada Allah semoga dikasih jalan yang mudah. Banyak jalan menuju Mekah. Banyak jalan menuju Mekah gitu kan.
Tabi'u bainal haji wal umrati fa innahuma yanfi'anil faqra wad dzunub kama yanfil kiru khabathal hadid. Yang artinya lanjutkanlah haji dengan umroh, karena sesungguhnya keduanya dapat menghilangkan kemiskinan dan dosa sebagaimana api dapat menghilangkan kotoran besi. Iya. Sudah daftar haji Pak Ustadz, nunggu waktu. Alhamdulillah sambil nunggu ada rezeki umroh gitu ya. Alhamdulillah. Semoga Allah berikan pada kita semua keluasan rezeki ya Bapak Ibu ya. Rindu gak ke Baitullah Pak? Pasti ya. Maunya setahun sekali ya Pak? Amin Allahumma amin. Doanya kan begitu ya. Jika aku rindu bisa bertemu di mana? Di Baitullah. Masya Allah. Pergi haji ke tanah suci. Sekarang pergi apa? Pergi umroh ke tanah suci untuk meraih ridho ilahi. Selamat tinggal wahai negeri, kutinggalkan putra dan putri. Sabarlah nak engkau menanti, jangan kau jual isi lemari. Itu pesan sama anak-anaknya itu ketika berangkat umroh ya enggak? Alas. Jadi ini poinnya memang haji dan umroh. Ini kalau kita bahas tentang keutamaan haji dan umroh luas sekali. Yang intinya kita bisa meraih pahala yang besar. Doa kita Allah akan kabulkan dan akan diganti yang kita keluarkan. Namanya kita diundang Allah kan. Dengan catatan harus yakin kepada Allah. Terus ongkos hajinya, ongkos umrohnya harus halal begitu. Jangan pengen umroh tapi hasil dari uang yang tidak benar kan gitu ya. Nanti ya cuma jadi bumerang saja. Dan memang kita diperintah Allah itu untuk membuktikan apa yang syukurnya dilakukan karena telah mendapatkan nikmat Allah. Ayat ini luar biasa. Tolong dibuka Al-Baqarah dulu. Buktiin syukur kita dengan umroh, dengan haji dan lain-lain. Suratnya surat 2 Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurulillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepadanya. Nah, suruh makan yang baik, bersyukur. Bersyukur apa? Amal ibadah kita lakukan. Nabi juga ketika ditanya Aisyah radhiyallahu anha, jawabannya apa tentang syukur kok? Ya Rasulullah, engkau kan sudah pasti masuk surga. Tak ada dosa bagi dirimu, tapi sholat malammu hampir semalam suntuk hingga kakimu bengkak-bengkak. Jawab Nabi, syukur ya. Afala akuna abdan syakura. Apakah aku tak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Tapi kita perjuangkan dulu, sempurnakan ikhtiar, dapat rezeki yang halalan, thayyibah. Nomor yang ke-8. Ini juga khusus ini. Dibuka dulu terjemahannya. Yaitu Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 122. Berkah akan kita raih, berkah akan kita undang, kita akan dapatkan dengan cara apa? Memberi nafkah kepada penuntut ilmu syar'i. Yang hari ini momentum itu kesempatan yang sangat luas. Ada anak-anak yang tidak punya biaya, anak yatim, duafa. Itu ruang bagi kita untuk mengambil manfaat yang luar biasa, yaitu memberikan ilmu, membiayai mereka untuk thalabul ilmi. Kita masukkan ke pesantren gitu. Ustadz, kami tidak punya lagi pandangan kemana, sudah tidak punya urusan sama anak-anak, langsung kita alokasikan ke pesantren mana yang tujuan untuk mengentaskan kebodohan menjadi orang-orang yang memahami ilmu agama. Apalagi dia masih kerabat kita, itu lebih elok. Kalau tidak ada, sisihkan rezeki lewat pintu itu. Yang hari ini banyak momentumnya, pesantren sedang dibangun dan lain-lain, sedang butuh wakaf Quran, masya Allah. Baik. Surat 9 122. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Ya, begitulah pentingnya. Sekalipun ada kondisi yang sangat genting peperangan atau pertempuran di sebuah negeri, tidak boleh semua terjun ke medan pertempuran. Harus tetap ada yang thalabul ilmi, menuntut ilmu syar'i. Begitulah pentingnya sebagai penerang, pencerah untuk golongan atau umatnya. Jadi tetap ya, nuntut ilmu itu wajib. Alhamdulillah
kesempatan hari ini kita punya luang waktu saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran ya. Ini kan luar biasa nih di Majelis Ilmu Taman Surga. Jadi di Taman Surga ini Masya Allah. Man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta ayyarji'a. Siapa orangnya yang keluar untuk ilmu syar'i, maka dia fi sabilillah sampai dia kembali. Pak Haji asli Sunda Pak Haji ya. Saya belajar kalimat satu ini saya hafalin sampai lama. Tolong benerin ya. Sing saha keluar ti bumi ngilarian ilmu. Jalme janten etak fisabilillah dugi kawang sulderi. Kira-kira benar atau salah Pak Haji? Ngapalinnya lama tuh saya Pak Haji. Sebab waktu itu mesti ceramah depan orang-orang emak-emak orang Sunda itu. Ini babnya bab thalabul ilmi. Saya mesti hafalin tuh. Alhamdulillah sih. Tayyib, Masya Allah. Jadi nomor yang ke-8 tuh kita punya ruang. Perhatikan kerabat kita yang tidak mampu atau tetangga kita. Ini ada anak cerdas dimasukkan ke pesantren. Kesempatan dan hari ini Bapak Ibu banyak kesempatan untuk jadi penerus generasi Rabbani dakwah ini. Biayanya gratis malah. Tapi anak yang berbakat benar-benar pengen untuk melanjutkan pendidikan di bidang agama ini. Dari mulai tingkat sanawiyah sampai kuliah. Ada pintunya tuh Pak Haji. Tapi memang ada prasyaratnya. Kalau untuk tingkat kuliah dia ya sudah hafal minimal berapa juz gitu kan. Tapi paling tidak kelihatan ini anak emang cinta betul. Cinta dengan Quran gitu. Kalau untuk yang yatim walaupun bukan untuk tingkat itu sih Allah sanawiyah aliyah ada pesantren yang insya Allah majanan gratis. Tapi memang menjadi kesempatan untuk kita memasukkan anak-anak atau saudara kita yang tidak mendapatkan pendidikan agama. Hari ini banyak sekali ya. Di Tangerang juga ada insya Allah. Tayyib, nomor yang ke-9. Nah ini dia. Sadar atau tidak, ternyata orang-orang di sekitar kita yang lemah itu ketika kita berikan uluran tangan, kita tolong mereka. Itulah sebenarnya yang menjadikan kita dapat berkah. Hal tunsuruna wa turzakuna ila bidu'afaikum. Bukankah engkau ditolong dan diberi rezeki lantaran orang-orang yang lemah di antara kalian? Jadi nggak usah jauh-jauh. Lihat orang di sekitar kita yang tidak mampu itu. Ibu-ibu sudah praktekin ya Bu ya? Tetangga sekitar kita itu. Kan ada kan yang kita lihat ya Allah tidak mampu. Tapi ada spirit ibadahnya. Nah itu dia, tolong dia. Nggak usah jauh-jauh. Allah janjikan. Dan Rasul mengatakan, ini hadisnya sahih riwayat Al-Bukhari. Banyak kesempatan untuk kita peduli pada orang sekitarnya. Nah, ketika kita baca Al-Quran, ini agak panjang terjemahannya, boleh dibuka. Kepedulian kita dalam berbuat baik itu ada urut-urutannya. Suratnya surat An-Nisa, surat 4 ayat nomor 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan ila akhirih. Itu terjemahannya agak panjang tapi langsung kita dapat ilmunya. Jadi berbuat baik itu ada urut-urutannya, perhatikan. Surat An-Nisa surat yang keempat ayat 36. Artinya surat 4 An-Nisa ayatnya nomor 36. Artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Nah itu dia. Bapak Ibu sekalian, kira-kira itu ayat 36 tadi prakteknya, mohon maaf nih, prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Bu, gimana prakteknya Bu? Insya Allah ringan Pak Haji ya. Insya Allah ringan ya. Langsung Allah kasih reward itu. Urutannya begitu, orang tua dulu, baru karib kerabat, anak yatim, tetangga miskin ya, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh. Jadi ruangnya luar biasa untuk kita berbagi. Berkah Allah akan berikan. Ini dia. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan pada kita kemudahan untuk berbagi. Amin. Allahumma amin. Yang kita buat itu yang kita dapat. Sehingga ada ungkapan kan, jikalau ingin berkah Allah harus disembah, istiqomah ibadah. Jangan lupa sedekah, rezekimu akan berlimpah.
Saya riwayat Anwar Zuhri. Ya, insya Allah, amin. Kemudian nomor yang ke-10. Nah, momentumnya sekarang pas tepat banget nih. Jadi yang ke-10 berhijrah di jalan Allah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajidil ardi muragaman katsira wa sa'ah. Terjemahan lengkapnya boleh dibaca. Surat 4 An-Nisa ayat 100. Apa yang Allah janjikan bagi orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Artinya, siapa yang berhijrah di jalan Allah niscaya akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang banyak dan kelapangan atau rezeki dan hidup. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah dan Rasulnya kemudian meninggal sebelum sampai ke tempat tujuan, sungguh Allah pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Ini luar biasa ini. Kisah hijrah ini diceritakan berulang-ulang untuk menginspirasi kita, mengingatkan kita. Ya udah hijrah lah, masa masih di kubangan yang haram saja, bisnis yang abu-abu, buat apa gitu kan? Iya enggak? Jangan-jangan nanti tertipu. Yang hari ini ujiannya luar biasa itu. Berapa banyak kasus judi online menyebabkan kematian? Di sebuah kampung itu kasus bunuh diri banyak terjadi karena judi online. Enggak hijrah-hijrah juga. Kalah sudah. Kemudian dapat angin segar buat ngebayar utang-utangnya, kambuh lagi penyakitnya. Dan kasus bunuh diri itu terjadi itu gara-gara judi online. Enggak hijrah-hijrah juga. Apa sih hijrah yang dimaksud? Ya tinggalkan yang buruk kepada yang baik. Siapa orang yang hijrah itu? Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang dikatakan berhijrah adalah siapa yang meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah. Hijrah itu bukan sekedar sejarah. Hijrah itu langkah kehidupan kita. Coba kisah yang diceritakan dari cerita hijrah ini. Luar biasa kan? Ada seseorang melakukan perbuatan dosa yang luar biasa. Dia sudah membunuh 99 orang. Kemudian dia bertanya kepada ahli ibadah, kalau aku bertobat, kira-kira dosaku diampuni tidak? Bagaimana mungkin? Dosamu sudah terlalu banyak. Ahli ibadah dibunuh genap menjadi 100 orang. Perjalanan waktu dia berjumpa dengan ahli ilmu, bertanya kepada ahli ilmu, kalau aku bertobat, diterima gak tobatku? Jawabannya apa? Ya insya Allah diterima, asal kau hijrah. Tinggalkan tempat yang buruk ini, perilakumu dan seterusnya. Di sana kau akan melakukan amalan-amalan orang-orang yang baik. Kemudian orang ini dapat hidayah hijrah. Belum sampai tempatnya dia capai tempat hijrahnya, maut sudah merenggutnya. Itu ayatnya dijanjikan pahalanya ditetapkan oleh Allah. Maka dia meninggal dengan gelar husnul khotimah. Ada hadis yang satu ini menyadarkan kita. Inna rajula la ya'malu zamanat tawil bi amalin ahlil jannah summa yuhtamu lahu amalu bi amalin ahlin nar. Dahulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli surga. Amal solehnya luar biasa, seolah surga tinggal sejengkal di hadapannya. Apa yang terjadi? Dia melakukan maksiat, sedang berbuat dosa, nyawanya dicabut. Meninggalnya su'ul khotimah. Sebaliknya diceritakan di hadis itu, wa inna rajula la ya'malu zamanat tawil bi amalin ahlin nar summa yuhtamu lahu amalu bi amalin ahlil jannah. Sebaliknya dahulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli neraka, seolah neraka tinggal sejengkal di hadapannya. Apa yang terjadi? Dia bertobat, hijrah. Belum sampai tempatnya dia capai, maut sudah merenggutnya. Apa gelar untuknya? Husnul khotimah. Pelajarannya apa Bapak Ibu sekalian? Ada orang yang awalnya baik, akhirnya buruk. Ada orang yang awalnya buruk, akhirnya baik. Kalau disuruh pilih, pilih mana kita? Awal baik akhir buruk atau awal buruk akhir baik? Ada orang yang awalnya baik akhirnya buruk. Ada orang yang awalnya buruk akhirnya baik. Pilih mana? Akhirnya baik. Awal akhir. Wis keren. Biarlah awal baik asal akhir baik. Sebab tidak bisa ada jaminannya. Sekarang kita yang penting akhirnya aja. Kita maksiat, sedang maksiatnya mau dicabut bagaimana? Itu kan kisah untuk kita ambil ibrohnya. Jadi pilih mana? Awal baik, akhir baik.
Awal baik akhir baik. Tapi ingat, kau yang berjanji, kau yang menepati. Jangan mengingkari. Kau yang berjanji, kau yang menepati. Karena kita sudah janji untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah ini luar biasa, kupasannya dalam ini. Dan sebenarnya kita sedang hijrah. Sebab hijrah itu sepanjang usia kita. Hijrah itu bukan awal pergantian tahun saja. Sekarang bulan Muharram, tidak. Hijrah itu sepanjang usia. Hijrah sepanjang usia, bukan hijrah sepanjang jalan kenangan. Bukan. Yang sepanjang jalan kenangan apa? Ah. Next. Ya. Terus? Ya. Habisin. Apapun yang sedang kita kaji hari ini Bapak Ibu, apapun amalannya kita lakukan harus muaranya karena Allah. Kita sudah berikrar saat iftitah kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Perintahnya kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku kupersembahkan untuk Allah Rabb semesta alam. Fokus kepada kata ibadah. Ibadah itu kan rinciannya luas. Hari ini niatkan taklimku, silaturahmiku, pertemuanku, permohonanku, kopiku. Pak, tema kita kan kopi Muharram. Kopi yang saya maksud kita obrolin perkara iman dan Islam bulan Muharram. Nanti ketika shofar kopi shofar. Ketika Rabiul Awal kopi hanya istilah saja. Kopi itu kita obrolin perkara iman dan Islam. Itu yang saya maksud. Pak Erik, ini apa nih kopinya? Yang dimaksud itu. Kalau kopi benernya ini. Kopi kita obrolin perkara iman dan Islam. Dan bahasan tema kita hari ini mengundang berkah, menghalau musibah. Jadi niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tidak ada amalan yang akan Allah terima kecuali kita ikhlas. Ustadz, yang dimaksud ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah melupakan pandangan manusia, hanya terikat pada pandangan Allah. Orang mengatakan bersih, orang mengatakan tidak ada pamrih, orang mengatakan ridho komplit jadi satu. Itu adalah melupakan pandangan manusia, hanya terikat pada pandangan Allah. Jadi apa kata orang mah? Mafi muskilah. Orang memuji kita, alhamdulillah. Orang mencela kita, alhamdulillah juga. Alhamdulillah ala kulli hal. Sebab ujian dalam beramal itu memang dua. Dipuji bisa melambung tinggi, muncullah riya dan sum'ah, atau dicela kecewa sehingga amalnya tidak diterima. Dan itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Contohnya ketika kita menolong seseorang. Pernah nggak Bapak Ibu nolong orang kemudian kecewa? Apa yang diucapkan kalimatnya ketika itu? Nyesel aku nolong kamu, dasar tak tahu diri. Gitu ya. Sudah ditolong nodong, dasar. Ikhlas kita hilang waktu itu Pak. Padahal beramal itu diuji gitu oleh Allah. Mudah-mudahan setelah ini apapun amal yang kita lakukan pada seseorang, jaga lisan kita. Wa qulu linnasi husna, bertutur katalah yang baik pada manusia walaupun di hati jengkel. Tapi tidak kita ucapkan. Pertanyaannya, menjadi orang ikhlas prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Jangan bilang berat lah, insya Allah begitu. Iya, kalau bilang berat nanti nggak diterima amal kita. Emang diuji. Ikhlas qoblal amal, sebelum beramal memang sudah pasang niat karena Allah ya. Kemudian ikhlas
ketika beramalnya. Dan puncaknya adalah pasca atau ba'dal amal. Yang ujian paling banyak itu ba'dal amal, setelah kita beramal. Tadi contohnya kita tolong seseorang, yang kita tolong mengecewakan kita, sehingga kita ungkit-ungkit kebaikan kita. Memang setan gak mau tinggal diam, digelincirkan kita itu. Udah, sebutin aja. Maka lawan dengan apa? Merasa diawasi oleh Allah. Sekali lagi Bapak Ibu, prakteknya ikhlas, ringan, enteng, gampang atau mudah? Insya Allah. Saya lihat wajah-wajah ikhlas ini semua ini. Iya. Quran surat Al-An'am surat 6 162. Jadi semuanya harus karena Allah. Benar itu. Karena Allah kita bertemu. Karena ukhuwah jangan berpisah. Inilah majelis ilmu. Semoga Allah turunkan berkah gitu ya. Dengan kesempatan umur yang Allah berikan kepada kita, seharusnya dapat meningkatkan motivasi untuk memperbaiki diri dan agar kita jadi pribadi yang bertakwa serta Allah memberkahi negeri kita. Amin ya robbal alamin. Jadi puncaknya apa nih? Puncaknya adalah gelar terindah yang paling tinggi di sisi Allah, yaitu menjadi ahli takwa. Orang takwa itu pasti bahagia. Di dunia Allah berikan perlindungan, pertolongan, kemudahan. Di akhirat menjadi pewaris surga. Tolong dibuka ayat yang satu ini agar kita semangat mengejar takwa. Quran suratnya nomor 19, Maryam ayat di nomor 63. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. 63. Quran surat 19 surat Maryam ayat di nomor 63. Ayat ini menjelaskan bahwa surga adalah balasan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Artinya terjemahannya ialah itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Masya Allah. Jadi kita sudah di surga ya Bapak Ibu hari ini ya. Surga apa ini namanya? Taman surga majelis ilmu. Di mana kita berada? Indo. Di Rapindo. Semoga asbab kita berkumpul turunlah keberkahan. Allah rahmati kita semua, amin ya robbal alamin. Panjang umur, banyak amal kebaikan. Demikian teman-teman sekalian, jemaah sekalian yang saya cintai karena Allah. Inilah momentum pertama kita membahas tema mengundang berkah, menghalau musibah. Itu artinya kalau berkah kita genggam, ya berkahnya bermanfaat, bisa menghalau musibah yang tidak kita inginkan. Tapi kalaupun terjadi hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, ingat orang beriman itu dapat reward, yaitu husnul khatimah. Ketika dia sakit, musibahnya dialami begitu berat, dia dapat penghapus dosa. Karena hidup ini perjalanan episode yang pasti kita lalui. Hidup, mati, musibah, dan rizki. Aku lu kali hadza wa a'fu minkum wa ma uridu illa islah mastata'tu.